Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Apa kabar jamaah semuanya? Bilang alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah jawabnya. Sehat? Senang? Duit banyak? Keluarga sejahtera? Tabungan oke? Segera berangkat haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa terbaik adalah alhamdulillah. Pujian terbaik juga alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari Kamis, sunnah berpuasa hari Kamis. Dan saya berdoa untuk yang puasa, semoga hari ini puasa diterima oleh Allah, amin. Yang belum, insya Allah di Senin Kamis yang akan datang, insya Allah membiasakan puasa, amin. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah kali kedua saya hadir di Masjid Al-Murtado Tanjung Barat di Kamis duhur. Mudah-mudahan kelak bisa di Jumat, bisa di malam, bisa di subuh, karena jaraknya dekat. BSD Tanjung Barat itu kalau tengah malam dan lancar hanya sekitar 15 menit. Tapi kalau hari ini 45 menit, berangkat tadi jam 10:04 sampai sini masuk parkir jam 11 pas. Alhamdulillah 45 menit. Hari ini temanya sederhana, otak kanan dan takdir. Apa tadi? Saya ini seorang motivator dengan pendekatan tauhid. Otak kanan dan takdir. Nah, saya tanya dulu, takdir itu siapa yang menentukan? Jawab. Orang kenceng. Takdir itu siapa yang menentukan? Tapi siapa yang menetapkan? Jawab. Takdir yang menentukan, yang menetapkan. Kok ragu? Siapa yang menetapkan takdir? Allah. Terus siapa yang akan meraih takdir? Nah, jawabnya apa? Boleh kita, boleh manusia. Jawab. Siapa yang siapa yang akan mendapat takdir? Jawab. Kita boleh. Siapa yang akan mendapat takdir? Nah, takdir bisa berubah apa enggak? Jawab yang semangat. Takdir bisa berubah apa enggak? Bisa. Bisa, katakan bisa. Terus kalau saya ingin haji di tahun sekian, siapa yang merancang tahun sekian mau haji? Siapa? Kita, manusia. Lalu yang menetapkan siapa? Jadi Allah mengikuti apa yang kita rancang, kita inginkan. Otak kanan itu yang memberi kuasa kepada pikiran untuk merancang masa depan, mau jadi apa kalian. Lalu Allah bilang apa?
Umat tidak akan berubah kecuali umat itu mau mengubah nasibnya. Jadi nasib itu kita yang merancang, Allah yang menentu. Jelas apa enggak? Mau sehat terus, mau apa enggak? Katakan mau apa enggak? Nah, kata-kata mau sehat itu akan kejadian. Kenapa? Karena Allah bilang, aku mengikuti persangkaan Jadi katakan saya sehat, saya kuat, saya hebat, saya kaya, saya haji. Otak kanan ini kerjanya yang praktis, imajinatif, kreatif. Tapi otak kanan nggak mau yang matematis. 1 tambah 1 berapa? 2. Itu otak kiri. Otak kanan 1 tambah 1 bisa jadi 700. Kalau orang sedekah 100 hari ini dengan otak kanannya yang imajinatif, maka Allah akan mengembangkan rizki kita ini berkah berlipat-lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kemauan Allah, irada Allah. Tapi hamba menghendaki dulu, lalu Allah berkehendak berikutnya. Kira-kira udah masuk belum nih? Jawab dong, udah masuk belum nih? Ingat, semua ucapan kita akan kejadian. Mengapa jadi satpam terus? Karena pengen jadi satpam. Harus naik, aku harus jadi kepala satpam di tahun sekian. Ada time limit, sebagaimana juga usia dibatasi oleh Allah. Maka hidup dirancang untuk sukses, menjadi orang berguna, ridho, lalu radiyatan mardiyah. Ulangi, radiyatan, Allah ridho, aku ridho. Itulah takdir. Saya nggak mau yang sulit-sulit. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang pasti, enggak, itu terlalu susah. Yang paling gampang, takdir itu kita yang merancang, kita yang akan mencapai, Allah menetapkan, beres. Yang mau jadi kori, latihan, jadi. Yang mau jadi dokter, kuliah di fakultas kedokteran, jadi. Jangan pengen jadi dokter, kuliahnya di fakultas komunikasi, nggak nyambung. Maka takdirnya jadi ahli komunikasi. Kenapa? Karena takdir itu kita yang merancang, Allah yang menetap. Mau nikah sama gadis cantik anak orang kaya, akan kejadian. Tapi kalau ngomong gini, mana mungkin gua nikah sama dia orang yang cantik anak orang kaya, jauh, nggak akan pernah kejadian. Tapi ya Allah, Engkau tahu hambamu miskin, sementara hamba pengen dia menjadi istriku. Gimana caranya ya Allah? Aku hanya punya Engkau. Anta Rabbi, Engkau Robku. Ana abduka, aku hambamu. Aku akan penuhi janji kepadamu semampuku. Maka ya Allah, berikan apa yang aku inginkan sesuai dengan keinginanmu. Aku ingin apa yang kau inginkan, dan keinginanku adalah keinginanmu. Bagaimana caranya? Caranya adalah Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kayaknya kurang semangat nih. Ulangi atau ikuti aja biar gak ngantuk. Man 'amila, sama-sama. Salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Jadi kalau pengen punya istri yang anak orang kaya, dokter pula jadi kelak, nggak usah takut. Ikuti saya. Fa idza sa'alta, ikuti. Fas'alillah wa idista'anta fasta'in billah. Itu jawabannya. Kalau kau minta kepada Allah. Kalau kau berhajat, minta tolong kepada Allah. Pasti akan kejadian. Dimulai dari mana? Dimulai dari otak kanan, jangan otak kiri. Kalau otak kiri lah nggak mungkin, gua orang miskin, orang kampung, itu lemah. Tapi otak kan bilang kalau Allah menghendaki jadi. Kun jawab kun. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Maka sekarang bagaimana cara agar mendapatkan itu? Tadi An-Nahl 97, amal soleh, yakin, kejadian. Dan Allah mengikuti kemauan hambanya. Nggak usah takut lagi sekarang. Bapak-bapaknya pensiun, udah tua, nggak apa-apa. Tapi anak-anaknya masih kecil, bagaimana kelak dia kuliah? Angkat tangan, berdoa. Maka otak kanan yang langsung connect kepada Allah, usaha maksimal dengan doa yang maksimal, yang terus menerus, dengan menyerahkan diri. Maka anak kita boleh jadi kelak kakak-kakaknya yang menyekolahkan adik kita, paman berarti sama dia, atau karena anak pintar dengan doa orang tuanya beasiswa. Bisa, mungkin apa enggak? Jangan dibatasi, udahlah segini aja bapak dulu cuma SMA. Itu berarti tidak percaya dengan Allah. Maka otak kanan perannya apa? Merangsang, mensupport, menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Begitu mudah Allah kalau mau. Tapi bagaimana agar Allah mau? Amal soleh, yakin, maka pasti Allah rubah. Oleh karena itu, pentingkan Allah, lelah-lelah dengan Allah, lalu jatuhkan hati kepada Allah, kemudian jadikan Allah gantungan, maka udah pasti. Man kanatil akhirah niyatahu, siapa orang yang niatnya adalah akhirat, jauh, yang belum kebayang bagaimana kelak, tapi sudah terancang bahwa tahun sekian anak saya S1 selesai, tahun sekian anak saya menikah, tahun sekian saya belikan dia rumah, saya belikan mobil, itu semua akan kejadian. Tapi kalau ya terserah Allah saja bagaimana anak-anak saya, nggak jadi apa-apa. Takdir itu kita rebut. Kalau Rasulullah ngomong begini, biar kuat nih, biar mantap, bahwa takdir itu kita rebut, Pak. La yaruddul qada illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah qada. Di hadis yang lain, la yaruddul qadar, tidak ada yang bisa merubah takdir illa biddu'a, kecuali dengan doa hambanya. Nah, doa itu dalam pengertian motivasi adalah di situ ada kerja, di situ ada tawakal, di situ ada sedekah, di situ ada melibatkan tenaga, waktu, pikiran, jiwa, lelah. Tidak cuma doa doang, tapi ada usaha, ada bangun malam. Kalau udah bangun malam, Allah bilang begini, in sa'altani a'taituka wa in da'autani qabiltuka wa in maritta syafaituka wa in salimta razaqtulaka wa in tubta ghafartulaka wa ana tawwabur rahim. Hadis qudsi. Kalau kau minta, aku beri. Kau berdoa, aku kabulkan. Kau sakit,
aku sembuhkan. Kau berserah setelah usaha, kalau sakit ke dokter, minum obat yang disarankan dokter, ditambah dengan dikuatin doanya, in salimta, lalu kamu berserah, rozaktulaka, aku beri kamu rizki, rizkinya sehat, rizkinya sembuh, rizkinya rizki uang, rizkinya anaknya datang, rizki tetangganya jenguk, rizkinya semua orang baik. Itu kita undang. Kalau begitu takdir itu selain kita rancang, juga kita undang. Allah netepin, tuh kamu minta aku kasih. Kan kalau aku kasih itu takdirnya datang, iradah Allah kita ambil, kita rebut. Ya Allah, kau udah janji dan kau tidak bisa mungkir janjimu. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa mungkiri janjimu. Maka doa yang katanya engkau akan kabulkan, aku tagih janjimu ya Allah. Tahajudku sudah kerjakan setiap malam, doa sudah kulakukan tiap hari, sedekah setiap pagi. Ya Allah, dekatkan. Sambil berdoa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikan aku orang yang qanaah, berkahi rizki yang kau berikan kepadaku dan berkahi aku dalamnya. Wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khair, dan jadikan semua yang hilang untuk sedekah, untuk ngasih orang makan, untuk nyekolin anak, untuk biaya obat, ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah turun dan memberi apa yang diminta dan yang gak diminta hambanya, dicukupi semuanya. Wa in salimta rozaktulaka, kalau kau berserah setelah usaha, setelah doa, setelah segala macam dikerjakan amal soleh tadi dengan keyakinan yang kuat, maka rozaktulaka, aku yang menetapkan rizki kamu. Anakmu jadi dokter, anakmu jadi ahli komunikasi, anakmu jadi ahli komputer, anakmu bisa umroh, bisa haji, dan mengangkat aku. Maksudnya akulah ayah-ayahnya ini atau ibunya ini yang mendoakan tadi, bisa diberangkatkan. Yang secara hitungan kasat mata matematis nggak mungkin dia bisa umroh, udah pensiun, nggak punya tabungan, secara matematika otak kiri nggak mungkin bisa. Tapi Allah menghendaki karena ada anak-anaknya yang angkat tangan setiap sepertiga malam terakhir. Ya Allah, aku ingin bahagiakan kedua orang tuaku, aku ingin mereka berangkat umroh. Terserah engkau caranya, engkau maha kuasa. Datang di tahun 94 saya selesai S1, 95 saya masuk S2, 96 selesai S2, tahun 2000 gelarnya sudah alhamdulillah udah selesai, nggak ada lagi gelar yang lain. Nah, tahun 95 itu ya Allah, saya ingin haji di tahun 2005, mengajak istri, kalau sudah ada istri, saya nikah 2006, 2005 akhir. Kemudian mengajak kedua orang tuaku dan aku, berarti 4 orang. Apa kejadian? Kita buktikan. Watch your thing that they become words. Perhatikan apa yang kamu pikir jadi niat, jadi ucapan, akan jadi ucapan. Dengan pikiran terus kamu akan jadi ucapan. Watch your words. Perhatikan apa yang kamu ucapkan. Yang sering kamu bilang ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya salam salimna. Yang kau ucapkan itu, that they become action, akan jadi kenyataan, akan jadi jalan, akan jadi action, akan jadi amal. Ya Allah, besok saya pengen bangun jam 3, pengen tahajud karena subuhnya jam 4:04. Maka ya Allah, jam 3 bangunkan hamba untuk bisa tahajud, lalu ke masjid berjamaah, ikut ngaji setelah subuh hari Minggu. Itu akan kejadian. Tapi kalau
Ya subuhnya cepet banget, jam 4:04. Mana bangun saya, susah, pasti susah. Karena itu sudah pikiran dia, ucapan dia, kejadian. Kalau pikiran dia adalah bangun jam 3, kemudian nanti jam 4 berangkat ke masjid, jam 4 sholat berjamaah, qobliyah dulu, ikut jamaah lalu ikut ngaji, akan kejadian Allah mentakdirkan dia datang ke masjid dengan mudah dan gampang. Di masjid enak, ikut pengajian sampai syuruk, lalu sholat isyraq, lengkap hidup malam itu hingga pagi harinya. Sampai rumah sarapan, lalu wudhu, dan dia duha, sedekah terhadap dirinya sendiri. Sel-sel 360 selnya disedekahi dengan 2 rakaat duha. Masya Allah. What's your action that they become habit? Perhatikan apa yang sudah menjadi kebiasaan, maaf, menjadi kelakuan, menjadi perbuatan sehari-hari, that they become, dengan perbuatan itu akan menjadi habit, kebiasaan. Nanti bangun subuh gampang, bangun jam 3 gampang, walaupun pulang jam 3, walaupun pulang jam 1, sebelum subuh udah bangun dia tahajud, karena udah jadi kebiasaan. Watch your habit that they become character. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan akan jadi karakter, akan jadi mengkristal dalam diri sendiri, menjadi bagian dari hidupnya. Dan perhatikan, watch your character that they become destiny. Perhatikan kebiasaan, karakter, dengan itu akan menjadi takdir. Alhamdulillah. Ayo terusin, alhamdulillah, sama-sama alhamdulillah. Kalau sombong asik, jempol ke depan bilang jos. Asik? Mana suaranya? Asik? Mantap. Ayah bunda yang baik, perhatiin. Pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter jadi akhlak, jadi kebiasaan sehari-hari, jadi pribadi, maka akan menjadi takdir. Jadi takdir kita rancang, kita undang, Allah yang tetapkan. Tolong jawab dengan iman. Yang udah ke Mekah, lihat Mekah, Ka'bah sekitarnya, gurun pasir yang panas, tandus. Jawabannya dari pertanyaan saya, tolong jawab. Di sana banyak buah-buahan enggak? Jawab, banyak buah-buahan enggak? Jawab, banyak buah-buahan enggak? Yang udah ke sana banyak enggak buah-buahan? Keluar hotel ada buah-buahan enggak? Di pasar banyak buah-buahan. Kenapa? Itu takdir Allah lewat doanya Nabi Ibrahim. Rabbiz al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikan negeri ini aman, warzuq ahlahu, dan beri rezeki kepada ahlinya, penduduknya, buah-buahan. Anggur banyak, apel banyak, pisang Ambon banyak. Dari mana tuh? Tentu mereka ekspor, mereka impor, maaf. Mereka datang dari negara lain, tapi buktinya banyak. Kalau kurma jangan tanya lagi, di Madinah. Tapi Masya Allah, ikan di restoran banyak, ayam banyak, semuanya juga banyak. Itu ternyata takdirnya Allah berikan. Salah satu lewat ucapannya Nabi Ibrahim kepada keluarganya, penduduknya, dan Mekah, Madinah. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang yuk kita rangsang takdirnya, kita rancang takdirnya, dan kita tetapkan, kita undang takdirnya, biar Allah yang menetapkan. Jawab, mau masuk surga apa enggak? Yang bilang mau, ucapan ini, ucapan malaikat hadir nih, mau masuk surga apa enggak? Pertanyaan lagi, kira-kira masuk apa enggak? Yakin apa enggak? Masuk surga semua. Kenapa? Dia sudah la ilaha illallah, berhak masuk surga. Dia beriman, berhak masuk surga. Meskipun ada yang lewat transit dulu, ada yang ditempa dulu,
besi jadi indah, ditempa dulu, bersihin dulu, dibakar dulu supaya hilang karat-karatnya. Dengan apa? Naudzubillah, neraka. Ya kita berlindung. Makanya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allah atau Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan jauhkan neraka. Yakin, bahkan dengan air mata tobat. Air mata tobat, illa man taba wa amana wa amala amilan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Allah, orang-orang berdosa besar, dosa besar illa man taba, kecuali yang bertobat kepada Allah lalu beramal soleh, dia beriman kepada Allah dan memperbaiki amal-amalnya. Lihat, yubaddilullah sayiatim hasanat, takdirnya Allah rubah, Allah ganti dosa-dosa yang besar itu dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Dan Allah bilang innal hasanat yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa, menghapus keburukan, menghapus kejelekan, munkar, dan semua dihapus, diganti dengan kebaikan. Jadi takdirnya dia akan baik. Oleh karena itu doanya ini yang diucapkan, ikuti saya. Allahumma, semuanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hayyid dunya wa adzabil akhirah. Yang apal saya kasih duit. Sudah 3? Belum. Ikuti lagi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya. Jadi ha za ya, min hizyid dunya. Yuk, wa adzabil akhirah. Ini akan membebaskan kita. Dengan doa-doa itu Allah akan berubah takdirnya sesuai janji Rasulullah, la yarudul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apa tadi artinya doa tadi? Allahumma ahsin akibatana, ya Allah, jadikan akibat akhir dari akibat semua adalah baik. Fil umuri kuliah, dari semua masalah, semua urusan, semuanya. Fil umuri kuliah, semua urusan, semuanya. Minta kepada Allah agar semua urusan di ujungnya baik, di akhirnya baik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min hayyid dunya, dan ya Allah bebaskan, jauhkan, lindungi kami dari musibah fitnah dunia wa adzabil akhirah, dan adab di akhirat. Insyaallah bebas. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ayo apalin. Allahumma, cuma 2 orang, yang sono nggak ikut. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hayyid dunya wa adzabil akhirah. Hafal? Sekali lagi. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hayyid dunya wa adzabil akhirah. Pendek, gampang. Dan untuk meningkatkan setiap hari meningkat terus kemuliaannya, baca tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali Allah catat, naikkan derajat 100 derajat, dan Allah hapus 1000 keburukan. Kalau ke pasar, ucapan ke pasar dia baca doa pendek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
Walaul hamdu yuhyi wa yumit, tambah wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejuta kebaikan Allah tulis, sejuta keburukan Allah hapus, sejuta derajat Allah naikkan, dan Allah akan bangunkan istana di surga. Maka tolong perhatikan ucapan, jangan bilang kan cuma ucapan. No, justru ucapan ini bisa membuat hati baik atau buruk. Ucapan bisa membuat tenang atau tidak. Ucapan bisa membuat kebaikan atau keburukan. Ucapan bisa menjadi sah atau tidak. Orang nikah dengan ucapan, saya terima nikah dan kawinnya, ya, Sumi Mulyati binti Mulyadi, dengan mas kawin tersebut tunai. Ucapan jadi sah dia. Maka perhatikan lagi, perhatikan pikiran akan jadi ucapan, ucapan akan jadi tindakan, perbuatan, amal, amal akan jadi kebiasaan, kebiasaan akan jadi karakter, karakter akan jadi takdir. Jelas? Dan ucapan-ucapan kita kalau positif isinya doa, maka otak kanan ini langsung connect dengan Allah. Yakin jadi, yakin jadi, yakin jadi, yakin jadi, jadi. Sebagai penutup nih biar kuat lagi. Di sini ada nggak angkat tangan? Sampai sekarang belum bisa nyetir mobil, angkat tangan. Kenapa? Belum punya atau belum latihan? Jawab. Dua-duanya. Mau nggak bisa setir? Segera ikut kursus. Itu usahanya kan? Katakan pertama, ya Allah saya ingin kursus menyetir. Untuk apa itu? Itu untuk mengundang takdir biar segera punya. Serius? Masa iya? Udah punya istri masih naik motor juga, punya anak motor juga. Saya dulu inget ya, kalau saya nikah, sebegitu nikah selesai beli mobil. Kejadian mas. Setelah itu saya haji, rancang dulu 95 dulu berangkat, benar-benar berangkat semuanya. Karena apa? Setelah itu apa? Ya nabung, dimulai dan berdoa, ya Allah ini duit jangan kurang, tambahi terus. 500.000 nabung, 100.000 sedekah, 500.000 nabung, 200.000 sedekah, makin naik sedekah, ini makin naik tabungannya terus. Lalu di Mekah saya berdoa, ya Allah saya ingin mengumrohkan guru-guru ngaji saya, kakak-kakak saya, orang tua sudah, istri sudah, sekarang kakak-kakak dan guru-guru ngaji. Guru ngaji saya ada 2. Maka alhamdulillah di tahun yang sama 2018 mereka saya berangkatkan semua, ratusan juta, tapi Allah kasih dapat. Suatu ketika lagi, ya Allah anak saya setelah pesantren biar kuliahnya apa yang diinginkan kabulkan dia. Lalu saya tanya anak pertama, hei kak mau masuk mana? Unpad ya ndak? Kamu ke sana foto fakultasnya, merek Unpadnya, kejurusannya, kenalan orang, minta doa di situ, kamu akan masuk. Yang kedua mau masak UIN oke. Darun Najah 6 tahun UIN masuk semester 5 sekarang. Kamu yang terakhir mau kemana? UI. Setelah dari Daud Tahid ngapal Quran, kemudian mau UI, ya udah UI, datang foto selfie, kenalan orang yang jurusan itu, minta doa, aku akan ketemu teman kakak nanti di tahun depan. Itu semua kejadian. Enggak perlu pinter, tapi cerdas. Dengan cara apa? Tarik kekuasaan Allah itu. Maka ketika Rasulullah bertanya, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu? Allah bilang apa? Ala inna nasrallahi qarib. Allah, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Sedekat apa? Keyakinan, usaha, amal soleh, ridho orang tua, banyak sedekah, bangun malam, duha, masjid pentingkan, segera punya rumah, punya mobil, nyetir gampang. Kapanmu? Terakhir lagi, terakhir bener nih, terakhir 35 terakhir nih. Soalnya ini kalau ngomong tentang motivasi gini nggak kelar-kelar saya. Ibu datang ke rumah, Ustadz, mobil saya ada 2, motor ada 4, anak-anak semua. Saya kalau pengajian tuh saya jadi manggil orang, kalau nggak ada sopir, mobil pakai semua, saya bingung. Sini bu, saya kan punya gelar CHT,
certified hipnoterapis. Sini Bu, 5 menit sama saya, pejamkan mata, tarik nafas, pejamkan mata, tidur. Kemudian saya katakan, mulai sekarang berpositif thinking. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, dan ibu bisa hebat kalau yakin sama Allah. Kerjakan dan katakan, aku bisa, aku dapat, aku yakin, aku berserah, aku selesai, aku beres. Nanti ikut kursus latihan motor atau mobil, gampang. Seminggu berikutnya gimana? Alhamdulillah, ternyata cuma pikiran dia aja yang bikin gak bisa. Takdir kita rancang, kita undang, Allah tetapkan. Yuk ikuti takdir, aku rancang, aku undang, Allah tetapkan. Katakan sama-sama, takdir. Kan saya bilang bareng. Takdir, aku rancang, aku undang, Allah tetapkan. Bareng-bareng. Takdir. Tapi harus yakin, lalu ikhtiar, doa, tawakal, pasti beres. Jelas? Jelas? Ketemu lagi insya Allah di bulan-bulan akan datang. Kemudian kalau bisa bulan depan. Saya lanjutkan lagi tentang ini. Otak kanan ini luar biasa. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Insya Allah. Kita doa yuk. Karena doa adalah ucapan yang ibadah isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim irhamna. Ya Allah ya Salam salimna. Ya Allah ya Tawwab tub alaina. Ya Allah ya Ghaffar ighfir lana. Ya Allah ya Razzaq urzuq lana. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang yang tak pernah pandang sayang. Kasihi, sayangi, cintai kami ya Allah. Hindarkan dari malapetaka, bahaya, musibah, fitnah. Jadikan kami hidup mulia dengan amal-amal soleh, dengan iman dan amal soleh ya Allah. Hindarkan dari gangguan setan yang terkutuk, jauhkan dari segala penyakit, dan sembuhkan jika kami sedang sakit ya Allah, apapun penyakitnya. Berikan rezeki yang luas, banyak berkah, dan jadikan hidup kami baik sampai akhirnya kami meninggal husnul khotimah bersama orang baik di tempat yang baik, sedang beramal baik ya Allah. Ya Allah, jadikan akibat dari semua urusan adalah baik, dan hindarkan kami dari musibah dunia dan azab di akhirat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Mudahkan semua urusan kami, urusan keluarga kami, urusan pekerjaan kami, urusan sekolah anak-anak kami, urusan seluruh urusan kami ya Allah. Mudahkan, lancarkan dan sukseskan dengan ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan lagi takdir. Harus diajar lagi. Aku rancang, aku undang, Allah tetapkan. Begitu ucapannya. Takdir, aku rancang, aku undang, Allah tetapkan. Takdir. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat ba'diyah.